Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bertemu lagi di ruang kolaborasi modul 1.2, diskusi mandiri dan presentasi mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3 kelas 0902 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Nah, berikut ini anggota kelompok 3 dengan saya sendiri Ainun Ainiyah dari SD Dahromo. Lalu ada sang inovator di kelompok kami yaitu Ibu Entrin Mimin Kurniati dari SD Negeri Imogiri. Kemudian ada Ibu Siti Mustofainah dari SMP Negeri Bambangipuro yang selalu bersemangat untuk belajar secara mandiri, mengupgrade ilmu demi perbaikan dan pembaruan pendidikan. Dan ada Ibu Sitri dari SD Negeri Bantul Timur yang selalu melakukan refleksi kegiatan sebagai evaluasi dan perbaikan mutu pendidikan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada guru dan fasilitator kami, Bapak A.G. Gigi Setioen dari SMA Pangudi Luhur, Jakarta, yang sangat luar biasa membimbing kami beserta para pengajar praktik, Bapak Joko Sulistyo dari SMP Negeri 3 Bantul, dan Ibu Asri Desire Ulfa dari SMP Negeri 2 Pleret yang selalu memberi semangat dan penguatan kepada kami. Kelompok kami membagi tugas bagi berikut. Saya sendiri sebagai presentator, Ibu Entrin dan Ibu Siti Mustofainah sebagai pemberi tanggapan dan pertanyaan, dan Ibu Sitri sebagai pencatat. Nah, di ruang kolaborasi ini kami diminta untuk mendiskusikan, membuat karya poster atau PowerPoint atau video tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Kemudian kami menyepakati membuat poster, PowerPoint, dan disatukan menjadi sebuah video. Nah, adapun nilai-nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, yaitu guru penggerak yang memiliki nilai ini akan selalu berpikir mengenai mendahulukan muridnya. Yang kedua, reflektif, yaitu guru penggerak tidak hanya berhenti pada rencana dan tindakan, tetapi juga melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang ketiga, mandiri. Guru penggerak yang mandiri selalu termotivasi untuk mengembangkan dirinya untuk belajar dan memulai perubahan. Yang keempat, kolaboratif. Guru penggerak yang mampu membangun rasa percaya diri dan saling menghargai serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran individu di sekolah. Yang terakhir yaitu inovatif. Guru penggerak mampu memunculkan gagasan yang segar dan tepat guna atau sesuai dengan kebutuhan belajar. Adapun peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, nilai dan guru penggerak dan peran guru penggerak yang dimiliki oleh calon penggerak di sini, saya akan menyampaikan salah satu kekuatan nilai calon guru penggerak yang saya miliki adalah berpihak pada murid. Sebagai contoh, saya terkadang memposisikan diri sebagai teman bagi murid saya agar mereka mau menyampaikan kesulitan dalam belajar, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, penerapan dari peran guru penggerak diantaranya saya membuat rencana pembelajaran yang berpusat pada murid, melaksanakan kegiatan yang berbasis proyek, berkolaborasi dengan guru yang lain saat mengisi kegiatan sekolah, berkolaborasi dengan POT, mengadakan pertemuan kelompok kerja atau komunitas belajar, menjadi narasumber mengisi kegiatan di komunitas belajar, melatih siswa menjadi imam sholat duha dan duhur, melatih siswa untuk memimpin doa, menjadi dirijen dan memimpin barisan, menjadi narasumber untuk mengimbaskan hasil pelatihan, serta memandu teman untuk mengisi SKP dan membantu teman yang berprofesi sebagai bendahara dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, kekuatan nilai yang dimiliki oleh Ibu Entrin adalah inovatif. Beliau selalu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa,
berinovasi membuat permainan-permainan yang membantu pemahaman murid dalam belajar. Adapun penerapan dari peran guru penggerak diantaranya membuat rencana pembelajaran yang berbasis permainan, mengapresiasi dan memotivasi murid agar lebih aktif, menjadi bendara BOS dan pengurus BOS, menjadi koordinator kegiatan sekolah beriman, berkolaborasi dan sharing pengalaman dengan teman sejawat, serta aktif dalam kegiatan KKG Gugus. Selanjutnya, kekuatan nilai yang dimiliki oleh Ibu Siti Mustofainah adalah mandiri. Beliau selalu bersemangat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan guna mengembangkan potensi diri sebagai guru penggerak untuk kemajuan pendidikan. Penerapan dari peran guru penggerak dari Ibu Siti adalah membimbing murid saat diskusi kelompok, membimbing murid saat presentasi, memberikan layanan konseling individu, memberikan layanan konseling kelompok, menjadi motor penggerak kegiatan adiwiyata, mengadakan komunikasi POT, berpartisipasi dalam menggerakkan budaya literasi, budaya sebelum jam pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, budaya salam, senyum, sapa sebelum masuk kelas, serta budaya membaca kitab suci sesuai agama peserta didik yang dianutnya. Dan ada kekuatan nilai yang dimiliki Ibu Sitri adalah reflektif. Ibu Sitri selalu meminta refleksi dari kepala sekolah, teman sejawat dan murid sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran. Adapun penerapan dan peran guru penggerak diantaranya, yang pertama, mendesain pembelajaran dengan ruang diskusi yang beragam, menyediakan berbagai bentuk bahan ajar untuk menyesuaikan kebutuhan murid, membuat jadwal pemimpin berdoa, melatih siswa presentasi di kelas, membuat paguyuban kelas atau POT, berkolaborasi dengan guru PAI dalam tambahan jam baca tulis Al-Quran, aktif KKG kecamatan maupun gugus, menyampaikan pelatihan yang pernah diikutinya, memberi pendampingan individu bagi teman dalam membuat media berbasis IT, serta kerjasama dengan teman sejawat dalam pembuatan modul ajar. Nah, nilai yang kita sepakati bersama adalah berpihak pada murid, mandiri, inovatif, dan reflektif. Sedangkan peran yang dimiliki adalah kolaboratif. Kami merancang kegiatan berdasarkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu yang pertama, merancang kegiatan yang berpihak pada murid, memilah dan memilih menurut kreativitas murid, menghias dan membuat produk sesuai inovasi murid, dan menilai hasil karya teman. Kegiatan yang kita pilih sebagai wujud kolaborasi ini adalah dalang samtik atau daur ulang sampah plastik. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengelola dan menggunakan plastik bekas agar dapat digunakan kembali dan diolah menjadi barang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan memiliki daya jual. Kegiatannya meliputi 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle yaitu mendaur ulang. Nah, apa sih yang membuat kegiatan ini menarik? Serunya mengolah sampah yang bernilai itu mempunyai tujuan, yaitu mengatasi darurat sampah yang saat ini sedang ada di Yogyakarta, khususnya di Bantul. Adapun manfaatnya yaitu dengan mengolah sampah dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan juga mengurangi limbah sampah. Rancangan dalam kegiatan ini yang pertama, merancang kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, memilih sampah organik dan anorganik, menentukan bahan yang akan dijadikan sebuah produk, membebaskan murid menentukan produk yang dibuat atau dihasilkan, kemudian memberikan penilaian kepada teman tentang produk yang dihasilkan. Nah, penguatan nilai dalam kegiatan mengolah sampah plastik yaitu yang pertama, berpihak pada murid, dengan membuat kesepakatan mengenai waktu, tempat, bahan, jenis benda, atau produk yang dihasilkan. Yang kedua, inovatif, yaitu murid mampu mendaur ulang plastik menjadi produk karya seni. Yang ketiga, mandiri, yaitu dengan membebaskan murid untuk membuat produk sesuai dengan kreativitasnya sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu setelah produk yang dibuat itu selesai dikerjakan, maka akan dinilai oleh teman yang lain dan diharapkan murid mau menerima kritik dan saran yang membangun.
berikut ini adalah gambar poster yang sudah kami buat yang meliputi bentuk, manfaat, rancangan, tujuan dari kegiatan, serta kekuatan nilai yang disepakati. Nah, beberapa tanggapan dari teman mengenai presentasi yang telah kami sajikan. Yang pertama itu dari Ibu Lucia bertanya, pada jenjang sekolah dasar kemampuan anak itu berbeda. Bagaimana mengatasi anak yang kurang suka dengan kegiatan proyek? Karena mungkin saja ada anak yang merasa jijik, merasa terbebani, dan tidak senang. Tanggapan dari kelompok kami, nah sebagai guru, kita harus berusaha memberikan motivasi kepada anak tersebut dengan pendekatan-pendekatan yang positif, supaya anak tersebut bisa melakukan dan menerima kegiatan tersebut. Kita menjelaskan pentingnya kegiatan ini untuk mengurangi sampah yang saat ini sedang darurat sampah, karena sampah ternyata bisa diolah untuk menjadi barang berharga dan nilai jual yang tinggi. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Nurrohmah. Bagaimana pelaksanaan dalam samtik tersebut? Apakah dilaksanakan di sekolah atau di rumah, di jam pelajaran atau di luar jam pelajaran? Nah, untuk pelaksanaan di sekolah itu semua warga sekolah dengan melakukan pembiasaan murid membuang sampah pada tempat yang disediakan. Ada 3 jenis tempat sampah yang berwarna hijau, merupakan sampah organik, berwarna kuning sampah anorganik, dan merah sampah B3. Sebagai contoh, siswa di kelas 4 SD Bantul Timur, pembelajaran proyek yang bertema gaya hidup berkelanjutan. Setiap hari murid membiasakan membuang sampah pada tempatnya, juga menggunakan bahan-bahan yang bisa digunakan kembali, seperti gelas plastik atau piring plastik untuk jajan. Nah, kesimpulan dari pemaparan kegiatan di video ini adalah kegiatan dalam samtik merupakan sebuah langkah kegiatan yang berpihak pada siswa, di mana siswa diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya dan juga melatih siswa untuk tidak bergantung pada teman lain atau mandiri. Selain itu, siswa dapat menuangkan kreativitasnya ke sebuah produk sekaligus menerima masukan dari orang lain guna sempurnanya produk yang mereka buat. Nah, sebelum saya akhiri, marilah kita berpantun. Awan berarak, gambar di sisi, warnanya cantik dan bersih. Guru penggerak penuh dedikasi, mendidik dengan cinta dan kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.